Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis yang disabdakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 golongan. Rasul mengatakan thalathatun la yukallimuhumullahu. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara kelak di hari kiamat. Wa fi riwayah wala yanzuru ilaihim, gak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, tidak disucikan 3 golongan tersebut. Bahkan walahum adzabun alim, kelak golongan tersebut mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kita tahu kelak di hari kiamat banyak berbagai macam golongan. Ada sebelah kanan yang namanya ashabul yamin, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Sebelah kiri ada namanya ashabus shimal, yang mungkin dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hisab tersebut, dengannya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. 3 golongan ini hadirin, apakah dia pelaku dosa besar? Mungkin dia membunuh, atau mungkin dia berzina, atau mungkin minum minuman keras. Enggak. 3 golongan ini mungkin pelakunya adalah kita. Amalan ini enteng, kecil di mata kita, tapi ingat mungkin besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 golongan tersebut? Kata Nabi yang pertama, al-mannanu alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Golongan orang yang ahli sedekah, tapi dia biasa mengungkit-ungkit sedekahnya. Orang nyaloman, karom, dermawan, sae, kemana-mana nyumbang, tapi setelah nyumbang dia bilang kalau ini sumbangannya, kalau ini bangunan ini berkat sumbangannya. Ya, orang semacam ini diancam oleh Allah. Hati-hati, barangkali kita pelakunya hadirin. Makanya orang kalau ahli ngungkit-ngungkit pemberiannya itu rugi 2 kali. Pertama, rugi hartanya habis. Kedua, rugi pahalanya habis. Allah katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kalian batalkan, habiskan pahala sedekah kalian dengan ngungkit-ngungkit dan segalanya. Makanya hati-hati lek panjenengan nyumbang ke satu majelis, pondok pesantren, madrasah, anggapan hartamu hilang. Anggapan nanti kita akan dapat pahalanya tadi itu di hadapan Allah. Jangan pernah mengungkit, niki beb, madrasah niki beb nggih, semennya dari saya. Pondok niki beb, ini masjidnya ini saya. Majelis ini aku. Kamera niki Ustaz, saya ini Ustaz. Bukan Habib loh ya, maksudnya saya yang menyumbang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Pahala entek, eman. Sampai ulama mengatakan berapa banyak orang yang sedekah 30 tahun yang lalu barusan pahalanya habis. Siapa yo? Mereka yang sudah nyumbang, dadi wesan bangunan ini dipakai oleh santri, tapi dia dengan bangga mengatakan iki lho, iki biyen enggak ngadeg kayak ngene. Ini gara-gara saya yang nyumbang 100 juta, alhamdulillah lancar. Hei, pahalamu habis, eman. Makanya sedekah ini nggih, paling bagus adalah sedekah shadaqatus sirri, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Karena sedekah ini amalan yang paling afdol. Karena sedekah ini memerlukan harta. Kalau panjenengan ahli sholat itu nyuwun sewu gratis Pak, semua bisa. Lak ngoten nggih. Puasa panjenengan ahli siam Senin Kemis, puasa Daud semrap nggih. Apa? Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Lek model ngene, buka sehari, buka sehari, gak tahu poso. Panjenengan ahli puasa, iya gak apa-apa, tapi puasa itu gratis, jangan bangga. Gak ada kecintaan kepada duniawi, belum ada. Tapi kalau misalkan urusan sedekah, ada di sini kecintaan kepada harta.
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia biasa cinta kepada duniawi dengan kecintaan yang sangat. Kita punya uang 500.000, hilang 1.000 lo digoleki, kan begitu. Hilang 500 dicari sampai muring-muring, ngamuk-ngamuk, makanya masih punya sisanya yang banyak. Ini manusia. Lek panjenengan ahli sedekah bagus, tapi ingat jangan ungkit-ungkit sedekah panjenengan, sebab selain diancam maka pahalanya menjadi lenyap. Na'udzubillah. Coba lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau kalau sedekah itu sedekah sembako gandum. Beliau pikul sendiri, hadirin. Beliau taruh di setiap rumah-rumah di kota Madinah. Kapan tahu kalau itu menjadi sedekahnya beliau? Pas wafat. Setelah wafat, pas dimandikan jenazahnya, ada bekas lebam, bengkak di pundak sebelah kanan. Orang gak nyangka, paling beliau jatuh ataupun yang lainnya. Tapi diketahui sedekah itu dari beliau. Orang-orang Madinah waktu itu yang miskin kebingungan, yang biasanya nganter sembako setiap hari sudah nggak ada. Mereka yakin ini adalah sedekah yang tersembunyi yang dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sampai Nabi mengatakan, lek panjenengan sedekah terus sembunyi-sembunyi gak ada yang tahu, itu bisa meredam murka Allah. Allah ini murka kepada kita gara-gara maksiat kita, hadirin. Gara-gara dosa kita, bukan yang di luar majelis. Yang di majelis niku lho kadang masih yo sing ngadeg niku, sing model-model casing kayak ngene, belum tentu lah nggih. Kadang dosanya lebih besar, cuma kita nggak tahu. Sudah Allah mau turunkan murka tadi itu, azab. Tapi ketika melihat orang-orang yang sedekah ikhlas, disembunyikan, Allah tahan itu. Makanya shadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo sedekah, tapi jangan ngungkit-ngungkit. Terus saya ingatkan, ulama mengatakan sedekah itu ada dua. Iling-iling nggih. Sedekah itu ada dua macam. Pertama sedekah, kedua buak. Pertama apa? Sedekah. Nomor dua buak. Apa bedanya? Bedanya kalau yang pertama sedekah itu barang yang kita beri, itu barang yang kita juga suka. Kayak uang, uang itu kita suka uang, hadirin. Kita kasihkan ke orang karena kita ingin berbagi. Ini namanya sedekah. Yang kedua ini sing bahaya, napa? Buak. Buak ini sesuatu yang kita nggak suka, kita kasihkan ke orang. Contoh, berkatan hampir mambu wesan nggih. Wis model-model baune kayak bae kuntut nggih. Kasih nang pondok pesantren iki sedekah nang pondok pesantren cek barokah. Niku duduk sedekah. Napa? Buat. Sarungmu lho, sarung sing bolong-bolong kena rokok niku lho. Dikumpulaken pas Ramadan, pas bilang, "Anu, kasihkan panti asuhan cek barokah, sedekah." Sanes sedekah niku. Napa? Buat. Ada nak begini? Yang hadir begini biasanya ya? Oh enggak, JR istimewa. Ya. Gak ketemuan ya, ketemuan biasa. Yang begini banyak, jangan. Kadang kita nggak mau buang makanan itu karena kita takut dosa, karena mungkin banyak. Kita kasihkan ke orang biar orang yang buang, sama panjenengan dia buang nih. Makanya sesuatu yang kita suka kita berikan ke orang itu yang pahalanya betul-betul sedekah, dan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kalau mau jadi ahli sedekah itu gampang. Jangan sedekah yang besar-besar dulu. Jadi donatur masjid, donatur majelis, wangelan Pak. Mulai dari sedikit. Sedekah yang diterima itu sedekah yang ikhlas. Yang ikhlas itu pasti sedekah yang sedikit. Ayo saya tanya, sedekah 1.000 dengan 10.000 ikhlasan mana? 1.000 mbak senyum. 10.000 ngeter sama ini. Oke. 10.000 dengan 100.000 enakan mana? Ikhlasan mana? 10.000. Biasakan 10.000 dulu. Nyumbang nang kota majelis niku nggih. Cingitno
10.000, lek 100.000 gak apa-apa. Difoto gak apa-apa nggih. Tapi 10.000 jangan. Dia mulai dari seperti itu. Kalau misalkan dia itu 10.000 istiqomah, insya Allah nanti ketika kaya akan nyumbang lebih banyak. Tapi kalau 10.000 gak ngetok terus ngomong ini, aku lek soge engko yo tak sumbang, gak sumbang 1 juta lek soge. Kapan soge? Nah gitu. Belum tentu kaya. Kalau sudah sedikit gak ngeluarin apalagi banyak. Coba dulu sedikit. Pas Jumatan kata Ustaz Khairuddin itu Jumatan bawa apa? Uang. Pas kotaan jalan itu sampai masuk 10.000, 50.000. Itu harta kita yang kelak akan kita dapatkan pahalanya di hadapan Allah. Dan yakini itu pasti akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sampeyan tahu, sampeyan kan pengen uang itu berlipat ganda toh nggih. Gak usah ke Kanjeng sinten? Dimas. Gak usah ke masjid-masjid nih gitu. Pasti. Cuman kita kadang iman ini kurang percaya. Kalau ke orang mungkin lebih percaya, lebih srek. Tapi ke masjid kita kadang nggak percaya hadirin. Sampeyan tahu dalam riwayat pernah Rabi'atul Adawiyah. Itu pernah karena kecintaannya kepada Nabi dan percayanya sabda Kanjeng Nabi, kalau sedekah 1 pasti akan bertambah 10. Sampai Nabi mengatakan mana qasad shadaqatun min malin baliyazdat. Tidak akan berkurang harta ketika disedekahkan tapi nambah. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong adalah manusia yang belum pernah dusta seumur hidupnya. Lah, Rabi'ah itu kebiasaan orang Arab kan makan roti. Beliau makan roti pagi sama sore. Niku kebiasaan. Orang Arab gak makan malam. Itu orang Arab makannya roti gandum cukup. Tewong Indonesia kena roti ya durung sarapan Pak nggih. Umroh niku roti ini makannya 10. Tak takoki, sampun mangan Mas? Dereng Beb. Lah niku 10 niku. Muka dima niku Beb niku. Kalau gak kena sego gak iso. Tapi ya minimal roti itu sudah ketika kita sedekahkan sudah menjadi afdhal. Lah beliau ini ketika mau makan roti gandum itu sudah disobek loh Pak. Sudah di depan mulut mulia beliau, sudah mau dimakan. Tiba-tiba ada orang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata beliau, man fil bab, siapa di pintu itu? Anal miskin. Saya orang miskin. Tolong barangkali ada sisa dari roti. Roti ini kalau orang Indonesia sego lah, nasi. Barangkali ada, saya sudah 3 hari gak makan. Sampai tahu yang dilakukan Rabi'atul Adawiyah bukan sisanya dari cuilan tadi itu, tapi potongannya dan semua yang ada di piring itu dibungkus lagi, diberikan kepada fakir miskin. Beliau saat itu cuman minum air sampai sore, disedekahkan. Sore mau makan yang kedua, pas sudah disobek ada orang ketok pintu. Man fil bab, siapa itu? Anal asir, aku tawanan perang. Butuh apa? Butuh makan. Ya sudah ditutup semuanya, dibungkus, diberikan kepada tawanan tersebut. Sehari sedekah 2 potong roti. Lu mantune maghrib, ada orang ketok pintu, ditanya man fil bab, siapa di pintu? Kata yang di pintu, anal jiron, aku tonggomu. Oh nggih. Dibuka sama beliau, ternyata pembantu perempuan. Dibilang ada apa? Oh enggak, ini sayyid saya, juragan saya ini ngasih roti buat panjenengan karena di rumah ada acara barusan. Oke, monggo. Langsung dibales Pak. 1 keranjang itu kata pembantunya, taruh di mana wahai Rabi'ah? Taruh di situ, di meja situ. Pas ditaruh, pembantunya mau pulang, kata Rabi'ah, tunggu. Coba kau hitung rotinya berapa dari tuanmu itu. Dihitung Pak. Ternyata 18 wahai Rabi'ah. Kata beliau apa? Ya kalau 18 berarti kurang rotinya. Loh saya nggak tahu kan, saya cuman bawa. Loh saya nggak tahu juga, pokoknya kurang. Mosok jatuh, kata Rabi'ah. Kata pembantunya enggak. Ya berarti dicolong. Loh Anda menuduh saya mencuri roti ini. Saya ini pembantu baik-baik. Kata Rabi'ah, saya nggak tahu pribadimu ini amanah atau tidak, saya nggak tahu, pokoknya roti ini kurang. Sampean kembali wis, ketimbang ruwet, maka sama beliau ditutup pintunya.
kemudian dikunci dan mengatakan, wahai pembantu, ya khadimah, wahai pembantu, coba sekarang kau ngaku mana sisa 2 roti tadi itu. Karena sudah kepergok, akhirnya ngaku, niki teng kantong niki nggih. 2 hadirin. Masya Allah, ketika sudah dikembalikan, yang pembantu mengatakan, wahai Robi'ah, apa panjenengan ini kasyaf, bisa menyingkap rahasia yang Allah tutupi kepada saya? Kata beliau, tidak. Loh, kok panjenengan tahu saya nyuri tadi itu? Kata beliau, karena saya tadi sedekah 2 roti, yakin dibalas 20, kok 18. Sayang no. Aku yakin tadi sedekah 20 pasti dibayar kontan oleh Allah 20, kok kurang? Yang kurang pasti dari yang bawa ini. Lah kita kadang kurang beriman, yang gini-gini kita kurang. Sedekahnya kan kadang maju mundur lagi. 10 apa 5.000 yo. Nah gini, sampean pengen banyak tambahannya, gantinya 10. Pasti diganti 100.000 oleh Allah. Kapan, Beb? Ya sentonono wis. Iso kapan-kapan lagi. Yang penting yakin pasti akan diganti. Tidak diganti di sini, insya Allah diganti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.